Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zainul Hasan, dalam pembelajaran sejarah. Pada fase E atau kelas 10 dalam kurikulum Merdeka, saya akan mengajarkan tentang penelitian sejarah dengan tujuan agar siswa-siswi bisa membuat penelitian sejarah secara sederhana berdasarkan lingkungan sekitarnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyiapkan diri dan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan penelitian sejarah, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang pengertian sejarah itu sendiri. Tara, ini adalah pengertian sejarah menurut para ahli, dan kira-kira seperti apa pengertian sejarah menurut Anda? Baik, sepertinya sudah ingat tentang pengertian sejarah. Sejarah juga dikenal dengan ilmu pengetahuan karena sejarah memiliki metode, teori, generalisasi, dan juga objek penelitian. Dan jangan lupa, sejarah dapat dibuktikan kebenarannya karena bersifat empiris. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada beberapa penjelasan tentang sejarah sebagai ilmu. Ada poin yang terpenting, yaitu sejarah memiliki metode. Salah satunya adalah metode penelitian sejarah yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa langkah-langkah di dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua adalah heuristik, yang ketiga adalah kritik ataupun verifikasi, yang keempat interpretasi, dan kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah secara lengkap. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik di dalam penelitian sejarah bisa berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kedekatan emosional dan kedekatan secara akademik. Langkah kedua di dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber. Sumber sejarah yang kita gunakan ada berbagai macam. Yang pertama berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk ada tiga hal. Yang pertama adalah sumber tulis, sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Contohnya adalah di samping ini. Kemudian sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Contohnya ada di sini. Oke, kita sudah masuk pada langkah yang ketiga atau kritik maupun verifikasi. Verifikasi di dalam sejarah ada dua poin. Yang pertama adalah kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah mencoba melihat sumber sejarah berdasarkan kenampakan fisiknya. Dan yang kedua adalah kritik internal dengan membandingkan isi, melakukan sebuah pengkomparasi berdasarkan sumber-sumber yang ada secara isi sehingga didapatkan informasi yang jelas, maka dapat dikatakan sebagai data sejarah. Data yang kita dapatkan berdasarkan informasi yang sudah diverifikasi atau dilakukan kritik internal maupun eksternal akan kita gabungkan atau kita satukan, dan ini masuk pada tahap interpretasi atau penafsiran di dalam sejarah. Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan cerita sejarah secara lengkap. Di dalam langkah terakhir ini, kita harus menuliskan sejarah secara urut, kronologis, dan sesuai dengan alur waktu kejadian peristiwa. Karena cerita yang akan kita sampaikan tentunya sangat berpengaruh kepada para pembaca. Jika kita tidak menuliskan secara kronologis dan juga tidak urut, maka cerita sejarah kita akan menjadi anakronis. Setelah kita mengetahui langkah-langkah penelitian sejarah, tidak lengkap sepertinya kalau saya tidak meminta kalian mengisi sebuah evaluasi diri dalam rangka mengecek pengetahuan dan pemahaman secara lebih lengkap. Untuk evaluasi bisa klik ataupun scan barcode di samping kanan saya untuk melihat sejauh mana pemahaman tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Oke, sepertinya sudah banyak yang mengisi tentang evaluasi diri mengenai pengertian-pengertian dan langkah-langkah penelitian sejarah. Terakhir, agar kita semakin mantap di dalam menuliskan atau praktik historiografi, silakan bisa menuliskan tentang sejarah keluarga masing-masing, mulai dari silsilah dan kejadian unik di dalam keluarga Anda. Untuk petunjuknya sudah ada di barcode sebelah kanan saya bersamaan dengan tadi evaluasi diri. Jangan lupa dikumpulkan pada link Google Drive yang saya kirimkan juga pada barcode samping kanan. Setelah melakukan evaluasi diri dan membuat penelitian sederhana, silakan bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Dan jangan lupa tetap belajar sejarah dengan semangat dan selalu
cintai bangsa kita melalui cinta sejarah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.